Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala ahli wa sahbihi wa mal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya Afif Miftahuddin dari kelas manajemen dakwah 3A insyaallah akan menyampaikan metode-metode tafsir, yakni ini merupakan mata kuliah kaidah tafsir oleh dosen pengampu Ibu Agustriani Muzayyana. Langsung saja, metode-metode tafsir terdapat 4. Yang pertama ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat. Dan tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang pertama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Mahmud Basuni Faudah mengatakan yang dimaksud penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran adalah bahwa suatu yang disebutkan secara ringkas di satu tempat diuraikan di tempat yang lain, sesuatu yang berbentuk global, mujmal, mengenai suatu masalah. Dijelaskan dalam topik yang lain, suatu yang bersifat umum, am, dalam sebuah ayat, ditaksis oleh ayat yang lain. Begitu juga suatu ayat yang berbentuk mutlak di satu pihak, maka disusul keterangan lain yang sifatnya terbatas, muqayyad. Contoh, Quran Surah Al-Fatihah ayat 2 ditafsirkan dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 18, Quran Surah Al-Qasas ayat 70, Quran Surah Saba ayat 1, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 23, Quran Surah Al-Su'ara ayat 24. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah adalah salah satu cara penafsiran yang biasa digunakan dalam metode tafsir bi al-ma'thur. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan al-taqir, posisi hadis sebagai penguat atau memperkuat keterangan Al-Quran. Bayan tafsir, hadis memberikan penjelasan secara terperinci pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Bayan taqyid, hadis membatasi kemutlakan ayat Al-Quran. Bayan taksis, hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Ketiga, tafsir Al-Quran pendapat sahabat. Tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat adalah perkataan dan penjelasan tentang Al-Quran yang disampaikan oleh sahabat yang bertemu dengan Nabi secara langsung, yaitu berupa makna dan asbabun nuzul yang terdiri dari semua makna yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, yang meliputi fiqih, ibadah, aqidah, dan akhlak, serta semua hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Contoh, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Al-Insyiqaq ayat kedua. Abdullah bin Abbas menafsirkan kata adzinat dengan makna mendengar, yakni langit mendengar Tuhannya. Yang keempat, tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang dimaksud dengan bahasa Arab adalah bahasa dan sastra yang harus dikuasai baik secara alamiah, seperti pengetahuan yang diperoleh orang Arab yang mengalami turunnya Al-Quran, maupun melalui belajar seperti pengetahuan yang diperoleh peranakan Arab yang bergaul dengan orang Arab atau yang mempelajarinya. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka memahami kaidah-kaidah bahasa Arab itu merupakan cara untuk memahaminya. Tanpa pengetahuan itu akan terjadi kekeliruan dan ketidaktepatan pemahaman bagi mereka yang bukan berasal dari penutur asli bahasa Arab. Contoh, Umar bin Khattab pernah bertanya tentang arti takhawuf dalam firman Allah, "Aw yakhuzahum ala takhawuf", dalam Quran Surah An-Nahl ayat 16, surah ke-16 ayat ke-47, seorang
Arab dari kabilah Huzail menjelaskan bahwa artinya adalah pengurangan. Arti ini berdasarkan penggunaan bahasa yang dibuktikan dengan syair para Islam. Umar ketika itu puas dan menganjurkan untuk mempelajari syair-syair tersebut dalam rangka memahami Al-Quran. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait metode-metode tafsir. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.